Gue sampai nangis-nangis di depan dokter, gue bilang, "Dok, saya baru nikah," gue bilang gitu. "Gue belum punya anak. Kalau indung telur gue diangkat lagi, gimana nasib gue?" Gue bilang gitu kan. Mhm. Eee, "Udah kita selesai aja," gue bilang gitu. "Karena Mhm. kalau, tujuan lo nikah sama gue untuk dapetin keturunan, lo nggak akan bisa," gue bilang gitu. "Tapi aku maunya ya growing old with you," dia bilang. "Jadi jangan pernah nyuruh aku untuk ninggalin kamu, udah." Gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Hai, mau apa-apa? Kita ketemu lagi di channel YouTube-nya mauapapa.id. Apa kabar semuanya? Kita hari ini ada program baru. Program barunya lebih ke kita ngobrol-ngobrol, tapi ngobrol-ngobrolnya ini nanti kita banyak mau ngobrol-ngobrol sama para pejuang-pejuang yang sangat hebat. Salah satunya pejuang yang memang gimana memperjuangkan bisa mempunyai keturunan. Nah, kita kemarin pernah ada program Zoom Promil Sehat. Itu ada 3 seri sama Dokter Yasin, sama Jamilatus Syadia, dan sama Bu Debbie Jen. Nah, di situ kita ngelihat banyak banget pejuang dua garis mungkin yang udah bertahun-tahun melakukan segala macam ikhtiar, bisa dibilang kayak gitu, tapi banyak yang mungkin belum menemukan atau membuahkan sesuai dengan keinginan mereka. Nah, di situ saya ngelihat banyak sekali ibu-ibu yang sudah mungkin hampir hopeless, ada yang dia turun, nanti up lagi. Ini mungkin program ini bisa menjadi inspirasi buat kalian. Kalau misalkan memang setiap orang itu punya jalannya masing-masing dan itu pasti yang sangat-sangat terbaik. Mungkin kalau bisa dibilang sekarang kalian udah bingung, bukan udah bingung, udah bosen bilang, orang banyak yang bilang, nanti pada saatnya ada kok jalan yang terbaiknya atau pada saatnya timing kalian pasti ada. Mungkin udah bosen tapi ternyata itu benar adanya. Salah satunya ini saya mau ngobrol sama teman saya sendiri, teman dari SMP namanya Tania. Tania ini dulu saya sedikit banyak diceritain dia gimana perjuangannya dia akhirnya sekarang mempunyai keturunan. Lalu anaknya sekarang udah gede, lumayan dan lucu-lucu banget. Dan sekaligus pas pada saat melahirkan itu muncul lagi satu lagi. Nah, kalau menurut saya mungkin Tania juga bisa dibilang sama dokternya ini tuh keajaiban, benar-benar keajaiban. Karena case-case yang sebelumnya mungkin agak berat karena apa kita akan dengar langsung aja dari Tanianya langsung ya kita ngobrol. Halo, assalamualaikum. Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Nah, Hai ini Risa. dia mama papa semua, namanya Tania. Nah, Tan, kita Hmm, cerita dikit dan flashback dikit tentang perjuangan punya Aska dan punya Alea ya. Boleh? hmm, Mungkin bisa boleh. jadi inspirasi nanti buat para pejuang sekarang yang masih menanti keturunan termaksud saya gitu kan. Hmm, Jadi Tania ini dulu punya miom ya dan pernah sempat di operasi diangkat satu tubannya, tapi kita akan detail dengar ceritanya. Nah, Tan, boleh cerita dikit nggak pertama kali, bukan pertama kali sih, waktu itu punya Aska tuh pada saat usia pernikahan berapa tahun tuh? Sebenarnya sih kalau mau dibilang sedikit agak susah, ini pasti panjang. Mhm. Jadi dicoba untuk seringkas mungkin dan emang agak sensitif sih. Jadi mohon Mhm. maaf kalau misalkan agak lebay ya Nggak apa-apa, nggak ceritanya. apa-apa. Tapi memang ini benar-benar sensitif dan benar-benar pengalaman yang mungkin emang nggak bisa diulang juga gitu. Mhm. So thank you buat kesempatannya dan mungkin bisa jadi inspirasi buat yang lain juga. Jangan patah semangat. Buat lo juga gitu Mhm. itu jangan patah semangat karena memang Allah tuh selalu kasih di waktu yang tepat. Selalu percaya Ya. itu. Oke, jadi uh, inilah awal muasalnya tuh nggak Mhm. melulu dilihat ketika lo udah menikah sih. Kalau ditanya udah berapa lama gue nikah, gue itu nikah dari 2012 bulan Desember Mhm. dan gue baru dikasih Aska itu di 2016 Oktober, jadi hampir 4 tahun ya, Mhm. hampir 4 tahun.
Tapi kisah asalnya itu sebenarnya gue udah tahu apa yang salah dengan diri gue bahkan sebelum menikah. Nah, ini yang orang harus tahu. Jadi, bukan gue menemukan something justru setelah menikah, tapi sebelum menikah pun gue udah tahu ada yang salah dengan gue. Jadi di 2012, tepatnya di bulan Februari, kan gue nikah Desember ya, di bulan Februari, saat itu, orang sih bilangnya, "Entar lo hamil." Gue belum nikah, tapi orang bilang gue hamil. Jadi saat itu nggak ada kecurigaan apapun, to be honest, masalah perempuan period pun nggak ada masalah, semua normal. Jadi begitu orang berspekulasi gue hamil, di situ gue berinisiatif pulang kerja, gue ke dokter sendiri. Mungkin saat itu hal yang tabu dilakukan bagi seorang Perempuan yang belum perempuan yang menikah. belum menikah, untuk datang ke SPOG, ke dokter kandungan. Cuma gue mencoba memberanikan diri ya, karena nggak bisa didiamin juga, karena gue ngerasa, iya kok perut gue kayak orang hamil, gede gitu. Pertama kalinya datang ke rumah sakit sendirian, tanpa ditemani keluarga, tanpa ditemani nyokap, ataupun pacar saat itu, yang sekarang jadi suami. Datang ke SPOG, boleh disebut nama nggak ya? Atau nggak usah Boleh, lah ya? nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh boleh ya? Boleh. Dokter Rosa saat itu di Sari Asih Ciledug. Jadi begitu di USG, dia langsung serta-merta bilang, wah udah banyak nih. Lo bisa bayangin nggak? Shocknya lo juga nggak tahu, nggak dikasih clue, dia cuma bilang udah banyak nih. Terus gue tanya, banyak apa dok? Kista gitu doang. Hah? Kista? Dia apa ya? Maksudnya apa itu? Kan nggak pernah dengar sama sekali. Apa itu kista gitu? Karena nggak pernah sama sekali searching terkait hal-hal seperti itu gitu. Saat itu didiagnosnya adalah kista di indung telur sebelah kiri. Sebelah kiri ya. Oke, yaitu shock terapi yang pertama. Panggil orang tua, nyokap lah datang waktu itu. Jadi cukup shock. Dari USG berpindah langsung di hari yang sama untuk USG abdomen. Karena takutnya nggak hanya sekedar di indung telur kan, tapi juga di organ yang lainnya. Jadi ya pencegahan lah, pengen tahu ada di mana lagi gitu. Ditemani oleh orang tua, ya dengan kondisi badan benar-benar shaking, jadi sampai tempat tidur pun shaking, bergoyang gitu, saking hebatnya kan, kaget. Berpikirnya, wah jangan-jangan gue bakal meninggal gitu waktu itu pikirannya. Sorry agak sedikit frontal, karena memang saat itu benar-benar terkejut, shock banget, terpukul lah ya. Begitu dicek abdomen, aman semuanya, jadi memang confirm hanya di indung telur. Gitu. Saat itu dokternya memang tidak bilang ini ganas, jinak, itu tidak. Jadi saat itu cuma bilang harus dioperasi, udah gitu aja. Oke, pulang dengan sedih lah ya pastinya karena belum menikah gitu dan diagnosnya langsung kista full katanya di indung telur sebelah kiri. Saat itu dicek sih dari sisi USG ya. Karena kan tiap rumah sakit bisa beda ya. Saat itu dibilangnya sekitar 11 up to 12 cm. Besarnya. Oke, setelah pulang, ya dengan dramanya ya, nangis-nangisan, minta maaf sama orang tua karena kan takutnya ada salah atau gimana saat itu. Akhirnya memutuskan mencari second opinion. Nah ini cukup penting buat para pejuang ya, jangan pernah mengambil satu konklusi aja. Jadi jangan satu opini lah, maksudnya cari second opinion, third opinion gitu. Yang terpercaya lah pastinya, yang kita juga nyaman sih, lebih tepatnya kita juga nyaman. Karena sometimes orang percaya dokter A baik, dokter B baik, gue yakin semua dokter baik sih. Tapi mana yang membuat lu nyaman gitu. Akhirnya gue mencari beberapa alternatif dokter, gue pergi ke beberapa rumah sakit. Saat itu tujuan gue ke Premier Bintaro. Karena memang gue biasa di situ, jadi gue ke situ deh. Karena gue nyamannya di situ kan. Gue ke sana, ketemulah gue sama dokter Joko Widodo saat itu. Tipikal dokter yang sangat apa adanya kalau ngomong, nyakitin sih, tapi ya memang itu untuk kebaikan kali ya. Dan saat itu memang gue nggak terlalu explore lagi karena begitu di USG untuk kedua kalinya memang diperkuat dan diagnosnya memang sama. Jadi dia mention itu kayak multiple kista adenoma karena di dalam indung telur sebelah kiri itu kayak berlapis-lapis kayak berongga gitu. Jadi bentuk katanya sih cairan gitu ya. Dan katanya memang harus diangkat, tidak bisa diselamatkan. Jadi saat itu kayak
keputusan hebat yang harus diambil adalah menentukan tanggal operasi untuk pengangkatan ovariumnya justru. Jadi Bukan dari sel kistanya yang doang ya? kubur, ya karena kistanya memang udah di keseluruhan indung telur. Kan lu Oh, bayangin indung telur itu kan menyelimuti hanya ya? sekecil ini ya, Heeh. sekecil ini aja. Dan suddenly dia jadi kayak kepala bayi gitu. Hmm. Dokter sih cuma bilang, eee, kita cek dulu gitu, apakah dia tipikal yang aktif ataukah memang yang, ya jinak gitu. Jadi diangkat habis itu selesai. Tapi itu kita nggak tahu, hanya bisa tahu pada saat operasi gitu. Hmm. Mmm, Cukup syok, saat itu cukup syok, karena memang harus diangkatnya sampai ke level saluran tubanya ya, saluran tubanya memang harus diputus Potong? permanen gitu. Ya Oh. memang dipotong sampai karena kan dia bentuknya begini ya, gitu. Jadi Hmm. dari salurannya di-cut sampai ke indung telurnya ya hilang udah, sebelah kiri hilang semua, gitu. Hmm. Ya, jadi ya sudah, akhirnya di 2012 Februari itu, nggak lama dari, 2 dokter, saat itu memang cukup 2 dokter karena memang, gue nggak ngelihat ada deviasi saat itu. Hmm. Jadi menguatkan opini yang pertama. Nggak beda ya? Heeh, karena menurut gue ketika ada perbedaan, menurut gue itu wajar untuk gue pertanyakan kan. Tapi Hmm. begitu 2 ahli menyatakan hal yang sama dan gue juga bisa melihat kan gitu. Maksud gue tipikal observer juga walaupun pertama pertama kali gue kaget, tapi setelahnya gue mencari tahu gitu. Ya udah setelah dikuatkan gue langsung memberanikan diri untuk, ngajuin tanggal operasi. Jadi diangkatlah saat itu. Oke, singkat Itu cerita sebelum gue apa sesudah nikah? sebelum Belum nikah menikah. ya? Karena kan Februari 2012, gue menikah Desember Heeh. 2012. Heeh. Jadi, saat itu gue memutuskan mau menikah aja karena menurut gue, umur gue udah 23 mau jalan 24, gue nggak mau pacaran dan kondisi gue udah seperti itu. Jadi gue udah harus mencari orang yang serius mau nerima gue apa adanya ya kan. Udah sangat seterbuka itu gue dari awal. Hmm. Dengan dengan kondisi kemungkinan gue nggak akan bisa punya anak, gue udah sampai di level itu. Akhirnya menikahlah gue di bulan Desember. Berjalan dan itu gue tetap kontrol ya, Sah. Hmm. Jadi setelah operasi itu setiap bulan gue kontrol. Gue tipikal yang memang sangat apa, patuh kalau dokter bilang tiap bulan gue harus datang, gue akan datang tiap bulan. Jadi gue datang tiap bulan. Gue menikah karena dokternya bilang salah satu cara untuk menghilangkan si kista itu adalah dengan menikah dan kemudian melahirkan. Jadi dokternya Hmm. bilang, "Cepatlah menikah." Dia bilang, "Oke, gue menikah." Saat itu Desember. Berjalannya waktu, mmm gue pikir gampang ya, maksudnya setelah ya lu menikah and then suddenly lu punya anak. Langsung. Ternyata heeh, gue pikir seperti itu, ternyata tidak ya. Dari 2012 kemudian ke 2014. Di sinilah, gue agak syok karena gue merasakan hal yang berbeda dari yang sebelumnya. Hmm. Karena yang pertama itu silent, bener-bener silent, tiba lu besar aja, lu nggak merasakan apa-apa, tidak merasakan apapun sama sekali, and then suddenly lu udah besar aja kayak kepala bayi itu kista. Hmm. Nah, berjalannya waktu gue nikah 2 tahun, di 2014, gue agak lupa ya bulannya Agustus atau somewhere in Oktober, Hmm. gue merasakan emang ada yang aneh. Jadi, gue cukup aware kalau ada yang kayak misalkan keputihan gue, nggak apa-apa ya gue ngomong Banyak. gitu ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, keputihan gue itu kalau lu boleh googling 7 tanda keputihan berbahaya, you name it, itu gue rasain. Sampai Hmm. lu duduk aja mungkin orang 1 meter, 2 meter di depan lu mungkin bisa nyium, itu gua rasain kayak begitu. Itu parah Hmm. sih. Gua nggak ngerti kenapa. Hmm. Jadi keputihan itu parah, kemudian dari sisi mens itu gue suddenly ngerasain kayak sakit, kayak mau pingsan, kayak kram dan segala macam, which is yang Sebelumnya gua nggak nggak pernah rasain. sakit? Tidak sama sekali. Oh, Gue oke. mikirnya apa karena gue udah nikah ya? Karena Mm-mm. kalau udah nikah kan udah beda ya, udah kena ya itulah. Gue mikirnya kayak gitu, atau mungkin nggak bersih atau seperti apa gue nggak ngerti. Ya udah gue memberanikan diri untuk ngecek lagi dong. Dan Mm-mm. disitulah gue kaget karena gue divonis lagi Mm-mm. endometriosis dan udah berkembang sampai ke level 7 sentimeter di indung Hmm. telur gue yang sebelah kanan. Oh, Jadi nggak cuma kiri aja di sekarang nih, jadi yang kanan juga. yang kiri udah totally lost kan udah Oh hilang, ya, udah ha, nggak ha, ha. ada. Ya, 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 ya. Nah, terus yang kanan, di situ gue bener-bener yang
Ih, gue jadi pengen nangis nih. Gue sedih banget saat itu. Nggak apa-apa. Jadi, sorry ya, gue emang bener-bener sentimental banget kalau yang ini. Heeh, Jadi begitu gue divonis, dokter Joko juga saat itu, karena kan gue harus balik ke dokter yang sama kan, dia yang tahu heeh, gue historinya gimana. Gue divonis, dia bilang udah 4 senti, 7 senti, sorry, 7 senti. heeh, Dan itu berbeda dengan yang sebelumnya, karena kan yang pertama multiple adenoma, yang sekarang dia bilangnya endometriosis. Gue bilang, apaan lagi tuh dok, endometriosis? Jadi dia bilang kayak apa, darah gumpalan yang katanya bisa lari ke area manapun itu, heeh, jadi bisa berbentuk kayak miom ya atau apalah. Cuma heeh. di gue itu kayak endometriosis aja, dan itu di indung telur, nggak di rahim ya, di indung telur. Ya. Jadi rahim gue totally fine. Um, kita lihat progresnya. Oke, gue setiap bulan balik ya kan. Dan gak nyangka aja, jadi begitu setiap bulan gue kontrol, progresnya cepet banget, dia naik berapa senti. Sampai akhirnya dia ngehit ke angka sama seperti sebelumnya. Jadi kayak 10 senti, 11 senti. Heeh, Lebih besar yang pertama sih, cuma karena endometriosis ini lebih sakit, jadi dokter juga nggak mau ngambil resiko itu juga terlalu besar kan. heeh, Di situ gue shock banget, gue bilang ya Allah, kok begini banget hidup gue ya. Itu heeh, bener-bener kayak gue udah sumpah serapah, nyalah-nyalahin. Ya walaupun memang nggak boleh, cuma ada fase di mana gue di titik itu gitu. heeh, Mmm, aduh gue sedih deh kalau mikirin itu. Gue sampai nangis-nangis di depan dokter, gue bilang, "Dok, saya baru nikah," gue bilang gitu, "gue belum punya anak, kalau indung telur gue diangkat lagi, gimana nasib gue?" Gue bilang gitu kan. heeh, Mungkin hamil masih bisa ya, tapi heeh. kayak prosesnya agak berat karena harus ngambil harus ngambil sel telur orang ya, Mungkin ditaruh di rahim gue. dibuahinya di luar kayak IVF gitu, tapi tinggal di dalam dimasukin aja. Tapi kan bukan telur gue, Sah. Oh iya iya benar kan karena indungnya udah diambil juga ya. Oke. Iya gitu. Heeh, Jadi gue sedihnya di situ. Bisa jadi gue ngandung tapi bukan telur gue gitu. heeh, Gue sedih sih. Terus itu, to be honest, gue udah di tahap yang gue ngomong sama laki gue bilang, eee, "Udah kita selesai aja," gue bilang gitu. Karena heeh, kalau, tujuan lo nikah sama gue untuk dapetin keturunan, lo gak akan bisa, gue bilang gitu. heeh, Mendingan selesain aja. Dan disinilah menurut gue yang hebatnya laki gue harus kasih jempol sih. Justru dia yang ngasih omongan kayak gini, eee, "Aku nikah sama kamu bukan karena aku mau dapet anak," dia bilang. heeh, "Karena anak itu bisa berkah, bisa ujian. Kalaupun kita dapet anak, anak nanti akan berkeluarga. heeh, Dia nantinya juga akan pergi ninggalin kita berdua," gitu. Ya walaupun memang masih bisa ngunjungin ya, dia bilang. heeh, "Tapi aku maunya ya growing old with you," dia bilang. "Jadi jangan pernah nyuruh aku untuk ninggalin kamu, udah," gitu. heeh, Di situlah yang gue bilang, aduh, gue jahat juga ya, maksudnya. Di situ gue ngerasa gue egois sih. Maksudnya gue selalu berpikir, eee, dia kayak nggak punya maksudnya kayak nggak punya perasaan aja gitu. Jadi kayak gue egois mikirin semuanya serba sendiri. Gue tipikalnya overthinking kan. Jadi apa-apa gue pikir dia akan kecewa. Karena memang gue rasa kebanyakan wanita kayak gitu ya, insecure heeh, banget urusan kayak begituan. Jadi begitulah kayak gue, kayak nguatin gue, "Udah ayo kita sama-sama, ayo kita berjuangin dulu." Lagian kan ini juga masih satu opini. Lagian dokter Joko saat itu memang sangat-sangat straight to the point, dia bilang, "Ya kalau memang sudah tidak bisa dipertahankan, kamu memilih sehat atau kamu maksain terus, tapi kamu membahayakan, jiwa kamu," dia bilang, "nyawa kamu," dia bilang. Aduh, gue bilang, oke, saat itu gue step back, gue coba ngobrol, ya ini long story short sih, maksud heeh, gue ada dramanya pasti di situ, cuma heeh, di situ gue memutuskan sama laki gue, kita coba cari opini yang lain. Terus kedua gue pergi ke dokter Zain, heeh, Zainnya Pondok Indah, tau nggak? oke. Gue coba dapetin schedule-nya nggak bisa, gue harus nunggu 2 bulan, gue bilang gue nggak bisa karena progres si Itu perkembangan cepet ya. endometriosis gue cepet banget. Makanya gue takutnya itu aktif kan. Heeh, Akhirnya gue coba cari dia di kliniknya yang di BSD, gue samperin di situ. Gue dicek lagi, memang ukurannya besar kan. Nah, dan dia pun saat itu, ya gue nggak bilang dokter itu nggak baik, baik, semua dokter baik. Cuma balik lagi kenyamanan kita menerima informasi itu penting, karena kan itu memutuskan masa depan kita ya. heeh, Jadi pada saat dia bilang, sama seperti dokter Joko, ya kalau kita nggak bisa ngelakuin apa-apa ya kita angkat.
gue udah langsung kayak udah nggak bisa nih Down gue sama dia lagi. gitu. Nggak bisa. Akhirnya gue balik lagi, gue mundur lagi saat itu. Gue mencoba mencari tahu, karena gue udah nyaman sama RSPB sih terus terang saat itu. Gue Mm-mm. balik lagi ke RSPB, gue coba cari-cari dokter yang menurut gue masih ukurannya masih muda ya. Karena gue Mm-mm. takutnya kalau yang udah sangat-sangat jam terbangnya Senior. tinggi banget, senior banget tuh pasti menurut gue mungkin pemikirannya akan sama. Akhirnya gue Mm-mm. ketemulah sama dokter Rudianti. Ini dokter yang sampai sekarang gue masih ibaratnya ketemu dia gue mungkin gue salim kali ya. Mm-mm. Jadi gue masih ngerekomendasiin orang-orang, ya udah ketemu dokter gue aja, udah ketemu dokter gue aja gitu. Gue ketemu lah dokter nih, namanya dokter Rudianti di RSPB. Gue ceritakan lah keluh kesah gue, ya gue nangis-nangis lah kayak begini ya, karena memang ya dia memahami lah, maksudnya kondisi gue yang gue baru banget nikah gitu ya, walaupun memang saat itu dari kondisi yang udah mau menuju 4 tahun gitu. Gue paham di luaran sana banyak orang yang mungkin menunggu udah sampai 9 tahun, 10 tahun gitu ya. Cuma kan Mm-mm. gue di kondisi yang gue udah tahu kondisi gue ada masalah gitu kan. Mm-mm. Jadi udah menerima kenyataan dari awalnya tuh udah yang aduh shock banget gitu. Dan oke, saat itu dokternya memang bilang, "Oke, dokter paham, kamu masih muda, kita lihat dulu yuk, kita lihat dulu." Diceklah sama dia. Saat itu memang ada satu omongan yang akhirnya gue memutuskan, "Oke, langsung nih sama ini dokter." Dia bilang gini, "Oke Tan, jadi memang secara USG yang dokter lihat memang, endometriosisnya memang cepet banget nih progresnya," dia bilang gitu. Eee, Cuma dokter nyaranin memang segera kita lakukan operasi. Dokter Andi nggak bilang, ini harus diangkat, tidak, tapi kita lihat dulu. Jadi nanti metodenya yang akan dokter nanti lakukan adalah dikupas, kita kupas dulu nih. Kita Mm-mm. lihat apakah memang ada sel telur, dia ngomongnya gitu, apakah ada sel telur yang masih bisa kita pertahankan. Jadi Mm. kita ambil bagian yang, kotornya ibaratnya ya, kistanya, kita kupas, kemudian nanti kita bungkus kembali, gitu. Tapi ya balik lagi kita lihat, apa namanya, eee Seberapa bisa? iya, seberapa sorry ya, bentar. Kita lihat seberapa, eee, bagaimana hasil tesnya, tes lab-nya. Karena kan Mm-mm. in between operasi kan ada tes lab kan. Ya udah, akhirnya di situ gue Mm-mm. dapat kenyamanan, gue langsung nggak pakai lama mikirnya, kayak kurang dari seminggu, gue udah langsung nentuin hari operasi gitu ya. Maksudnya Mm-mm. dari gue ketemu dokter, pokoknya kurang dari seminggu itu gue udah melakukan operasi gitu. Ya. Dan akhirnya alhamdulillah, dioperasi sama beliau, dikupas, jadi nggak diangkat gitu ya, gue seneng banget nggak diangkat. Jadi dia masih berusaha untuk dirapetin kembali gitu. Mm. Dan suami gue lihat, bagian mana yang dikupas dari indung telur gue yang sebelah kanan gitu. Laparoskopi. Laparostomi. Enggak, gue dua-duanya operasi itu laparotomi. Oh, Jadi bener-bener laparotomi. Oke. karena karena memang kondisinya besar, Sah. Mm. Mm. Mungkin kalau dia berpendar ya, maksudnya sorry, berpencar-pencar gitu lokasinya mungkin laparoskopi lebih tepat ya, karena Bisa. jangkauannya ya gitu lah ya, karena kan dia Mm. di 3 titik kan. Tapi Mm. kalau kalau di kasus gue kan memang dia tahu memang hanya di indung telur posisinya dan Mm. kayak kepala bayi, jadi memang kayak operasi sesar tapi dia bentuknya vertikal, laparotomi Mm. gitu. Akhirnya dioperasi udah, dicek di lab, dia bilang jinak gitu ya. Cuma memang dokternya juga nggak mau yang terlalu ngasih harapan, bilang, "Enggak, ini nggak akan muncul lagi," nggak begitu. Dia cukup realistis, dia bilang, "Endometriosis ini bisa bisa jadi memang aktif kembali tergantung pola hidup kamu," dia ngomong gitu. Jadi Mm. sebisa mungkin menjaga ya, gitu, oke. Singkat ceritanya, treatment yang harus gue lakukan pada saat gue selesai melakukan operasi itu adalah gue harus mendapatkan suntikan hormon, Sah. Mm. Jadi gue mendapat suntikan hormon, gue lupa ya nama suntikan hormonnya, mungkin nanti gue japri aja kali ya. Suntikan hormonnya itu harus, ada pilihannya sih, 3 kali suntik dengan interval sebulan sekali, Mm. atau sekali suntik itu untuk periode langsung 3 bulan gitu. Mm. Jadi gue per 3 bulan baru gue balik gitu ya. Yang buat memberhentikan haid bukan? Iya betul. Tapros namanya. Bukan. Apa? Tapros. Tapros. Oh, Tapros, iya kayaknya Ya. Tapros, iya Gue Tapros. pernah soalnya Tapros. Oh gitu. Ah, Nah lalu, berarti lalu, lu lalu. juga nah jadi,
itu katanya karena gue endometriosis dan itu harus dilakukan karena untuk menekan sel si endometriosisnya gue harus dibuat seolah-olah gue hamil. Jadi kayak dibikin fake pregnancy gitu. Hmm. Menipu selnya seolah-olah. Jadi singkat cerita gue itu akhirnya nggak mens selama 1 tahun. Selama satu Satu tahun gue tahun? nggak mens. 1 tahun gue nggak mens. Oh. Tapi gue kontrol terus dan alhamdulillah memang nggak ada sel aktif endometriosisnya lagi gitu kan. Hmm. Tinggal gimana caranya nih gue, ya pastinya memang pola hidup sehat itu penting sih. Either lo ada Hmm. sesuatu atau tidak ada sesuatu ya memang itu harus dilakukan sih. Hmm. Jadi memang dari makan, dari pola hidup, olahraga dan segala macam gue coba lakuin di momen itu. Em, Alhamdulillah setelah setahun gue terapi hormon, lewat 3 bulan, di situ gue kayak ngerasain sesuatu. Ini Hmm. mungkin ada bagian yang lo bisa cut sih. Ada Hmm. bagian spiritualnya juga sih. Hmm. Spiritualnya lebih ke tanda kutip sedekahnya. Jadi Oke. gue ini juga sedih sih. Jadi gue lewat bokap, Hmm. lu tahu perasaan ya lu tahu pastinya. Sorry. Hmm. Di mana kita di tahap yang memang udah pasrah gitu ya. Ya udahlah ya kalau nggak dapet ya sudah gitu. Bokap gue tiba-tiba nelpon dari Bandung bilang, "Nia ada orang nih nawarin ke papa masalah anak dan segala macam. Kamu mau atau enggak?" Gue dikirimin foto segala macam. Intinya selama 3 hari itu gue kayak dijejelin ke otak gue, ini anak udah jodoh kamu nih, ini anak udah jodoh kamu. Excited dong. Lu bayangin ya, Hmm. itu gue take it very serious. Gue ngomong sama laki gue udah yang ini di fotonya, udah segala macam. Terus bokap gue suddenly bilang, iya nih harus diongkosin, intinya ada uang lah ya. Hmm. Harus transfer ke orangnya karena anaknya ada di Surabaya dan segala macam. Oke, singkat cerita gue transfer uang karena gue percaya bokap gue. Lu percaya apa enggak, gue udah transfer, seminggu bokap gue gak ada kabar, gak ada telepon sama sekali. Gue gak tahu mungkin dia merasa bersalah. Emang ditipu, lu bayangin. Gue Hmm. ditipu. Karena, aduh sedih banget. Bokap gue, apa namanya, dia tahu cerita gue, dia tahu gue Hmm. sedihnya kayak gimana. Jadi begitu dia dengar kisah-kisah kayak begitu kan, maksudnya dari orang nawarin sesuatu, dia Hmm. langsung ingatnya ke gue gitu kan. Hmm. Gue tahu niatnya baik, tapi emang apes gitu ya. Gue udah transfer uang, gue udah ditipu. Udah di situ gue udah kayak nangis-nangis. Gue bilang, ya Allah jahat banget orang sama gue. Ya Allah jahat banget sama orang sama gue. Gue bilang kalau mau nipu uang, lu mau nipu gue lewat apapun itu boleh, tapi lu jangan pakai anak gitu. Itu sensitif Hmm. banget, gila. Gue bilang jangan pakai kedok anak hanya untuk lu mau nipu duit dari orang gitu. Itu jahat Hmm. banget sih menurut gue. Saat itu gue kayak bergolak di ya itu gue ditenangin lah sama sama laki gue, sama nyokap gue. Terus nyokap Hmm. gue kayak marah-marah di situ. Dia bilang, "Udah, kamu tuh gak usah kayak eh, ngangkat-ngangkat." Ya maksudnya ucapan nyokap gue bukan menyalahkan lu mau ngangkat anak enggak sih. Di Hmm. situ dia kayak sebagai nyokap yang dia juga marah banget gue ditipu. Terus dia Hmm. langsung ngomong, dia ngucap, "Enggak, kamu tuh masih bisa, kamu masih bisa." Nah, disitulah kayaknya memang ini dari sisi spiritualnya om orang tua tuh memang kayak dijabah kali ya sama Allah ya. Dia Hmm. ngomong saat itu, "Udah mama tahu kamu bentar lagi isi, kamu bentar lagi isi. Kamu isi bentar lagi," dia bilang. Dia nyebut bulan lo percaya? Hmm. Februari lo isi. Itu cuma jeda 3 bulan dari kejadian gue. Gue gak ada kepikiran nyokap gue ngomong saat itu, karena gue pikir dia emosi kan. Gue yang itu mau ngangkat anak. Februari beneran gue lagi manggung di acara Hmm. kantor, gue lagi nyanyi rocker, lu bayangin Hmm. rock song gitu, lompat-lompat di panggung, pulang dari kantor gue kayak tau gak, pusing dan segala macem, gue mampir ke Backstreet, gue sendirian, gue Hmm. gak dijemput lagi, gue lagi naik kereta saat itu, gue makan di sushi teh, Hmm. biasanya gue doyan, baru makan satu aja udah muntah, gue bilang, Muntah. gue kenapa nih? Iya, muntah, bener muntah, gue lari langsung ke ini, udah gue Hmm. tinggalin itu apa karena gue cuma sendiri kan, gue makan sendirian di situ, Hmm. di Backstreet, udah, gue bilang, ya gue langsung inisiatif aja, ya gue tahu wanita-wanita pejuang di sana gue yakin punya punya stok apa yang test pack Flashback. gitu kan. Iya, gue gue ngomong sama laki gue, terus kata laki gue, ya tes lah, gue nggak berani, gue tidur, pagi-pagi gue bangun, gue tes, positif sah, gila nggak lo? Hmm.
Itu Itu baru gue kayak, haid 3 bulan ya berarti ya setelah 1 tahun. gue nggak haid. Lu Oh itu bayangin tuh, belum haid. gue nggak haid. Kan Oh. gue makanya tadi nggak cerita kan gue haid. Gue Mm, setelah mm, terapi mm, hormonal itu, enggak, gue nggak haid sama sekali. Maksudnya gue bilang tadi jeda 3 bulan tuh jeda 3 bulan. Gue terapi hormon memang setahun kan. mm, Memang mm. gue nggak mens saat itu. Jadi gue nggak mens. Terus gue hamil aja udah. Terus gue yang kayak stuck aja di at the moment gitu. Gue langsung, gue harus gimana nih reaksinya gitu. Laki gue Gimana juga sampai bilang, perasaannya? Karena kan emang nggak nggak ada ancer-ancer, maksudnya nggak ada tindakan apa-apa ada, juga di situ kan, nggak selain ada. tadi Oh, habis terapi hormon. abis terapi hormon memang gue kan tiap bulan memang ke dokter. Ya, Dan ya. saat itu memang gue udah di-schedulein untuk HSG. Oh, Lo pasti tau HSG kan? tahu. Cek salurannya ya, Cek saluran semprotin. tuba. Jadi disemprotin cairan Mm-mm. untuk ngecek apakah dia berfungsi atau Lancar tidak, atau apa ada yang enggak? ngeblokir jalannya atau tidak. Dan saat itu gue kan tipikal yang paranoid ya. Maksudnya paranoid itu dalam artian ini ntar diinfus total nggak atau sakit nggak Sakit atau gimana. enggak? Mm-mm. Karena kan memang panjang ya alatnya Mm-mm. untuk dimasukin di bagian bawah. Dan itu memang schedule gue harus datang ke dokter Anti untuk melakukan HSG, tapi Mm. yang ada justru gue datang hanya untuk menyampaikan yaitu ini tes pack gue dok gitu. Dan Terus pada gila gue saat ngeliatin tespek ke suami gimana? kayak orang bego sah. Ini gue Mm-mm. ngomongnya gue frontal, kayak orang bego beneran. Bukan berarti kehilangan euforia ya. Ini saking Mm-mm. mungkin berdua udah Ini kayak salah gak bingung. sih tespeknya gitu ya? Iya, Kada iya. luasa nih atau apa kek gitu. Iya. Lu percaya nggak gue sampai kayak segitu lebay gue beli yang apa sih itu yang pokoknya gue beli beberapa tipe itu gue Mm-mm. cobain satu-satu hanya untuk ngeliat itu bener resultnya atau tidak gitu. Mm. Sampai gue ke dokter gitu kan, dokter mengiyakan bilang, bukan mengiyakan sih, dia cuma bilang, belum belum bisa mengkonfirm karena hanya sekedar kantong janin ya. Karena Mm-mm. kan itu pun masih beresiko Sah, maksudnya Ya. sangat early ya untuk lo Mm. divonis lo beneran hamil karena lo kan belum bisa ngelihat, maksudnya dokter belum bisa ngetes detak jantung si janin kan. Mm. Jadi euforianya menurut gue saat itu lebih ke shock sih, belum ke bener-bener yang, "Wah!" gitu, belum. Jadi gue masih shock berdua sama laki gue. Happy, tapi gue nggak yang segitu excitednya gitu, karena Takut prepare for the kayak worst. udah Heeh, happy tapi ternyata ada salah di mana atau benar. belum pasti, jadi tambah Jadi ngedrop. betul, jadi prepare for the worst banget saat itu. Mmm, gue bawa itu ke dokter, balik lagi dokter anti yang aduh gue ini banget sama dia deh, respect. Mm. Dia juga bukan tipikal yang sangat-sangat, memberi terlalu banyak harapan, tapi juga enggak tipikal yang sangat-sangat menjatuhkan harapan juga enggak gitu. Enggak Mm. nakut-nakutin, tapi enggak juga ngasih harapan palsu lah ibaratnya. Mm. Jadi dia cuma bilang gini, "Gini Tan, ini kan saat ini kita bisa lihat sama-sama ya, ini kantong janin." Dia bilang, "Anything can happen memang in between, Ranin. Bersikaplah layaknya kamu hamil." Gitu. Mm. Selama 2 minggu ini, karena kan gue harus balik kan 2 minggu ke depan untuk ngelihat perkembangannya, gitu. Pada saat gue di USG kan ada kantung, dan gue harus balik 2 minggu lagi untuk melihat apakah memang sudah ada janin di situ. Karena, Mm. normalnya harusnya sudah ada, gitu ya, normalnya. Gue tanya, "Saya harus seperti apa Dok? Perilaku saya, sikap saya, pola pola, hidup saya harus bagaimana nih? Saya harus bersikap seperti apa nih dengan kondisi begini nih?" Itu dokternya bilang, "Tenang aja, santai, cuma bersikaplah layaknya kamu seperti orang hamil," gitu. Mm. Kehati-hatiannya ya, kehati-hatiannya. Oke, oke. Jadi gue bener-bener catet banget, dia bilang gue harus A, harus B, harus C gitu ya, dan gue harus minum obat kayak penguat gitu ya, Penguat. penguat selama dan itu nggak ya selama 2 minggu itulah, obat itu selama 2 minggu itu. Mm. Gue balik, alhamdulillah Sah, alhamdulillah banget, alhamdulillah, ya Allah gue sujud syukur. Itu ada Ada detak isinya ya. jantung dan gue nangis, dia nangis, bener-bener nangis gue berdua. Yang dia bilang ini mukjizat sih dia bilang gitu. Mm. Jadi ya udah, gue bilang ya Allah udah gue bener-bener sujud syukur dan di situ gue percaya karena yang tadi gue bilang gue balik lagi statement gue di awal. Allah itu memang memberikan di saat yang tepat. Mm. Kenapa? Kenapa gue ngomong gitu? Karena waktu awal gue pernikahan itu terus terang, wah ujian cobaannya tuh banyak banget.
Gue sih kalau boleh terbuka di sini, which is lo Mhm, bisa edit, itu jiwa mudanya tuh udah sangat-sangat keras ya, ibaratnya mhm, laki gue itu dinamik berantemnya tuh parah sih. Jadi iya, gue berpikir kalau saat itu gue punya anak, mungkin gue nggak akan end up dengan kehidupan yang menurut gue baik saat ini. mhm, Menurut gue saat mhm, ini baik. Jadi momen di saat gue dikasih rezeki anak dari Allah gitu ya, itu tepat menurut gue. Dari sisi rezekinya tepat, dari sisi mental, momen momen mentalnya ya, itu yang gue mhm, rasain. Momen mentalnya tuh tepat. Karena terus terang ketika gue diberikan kabar itu, gue sangat-sangat ready dengan gimana gue harus bersikap. By nature mhm, aja gitu. Tanpa mhm, orang harus lu percaya nggak gue bener-bener kayak nggak dapet bukan nggak dapet support ya. Gue kayak menutup pintu untuk orang ngasih gue masukan. Bukan mhm. berarti gue ngerasa diri gue bener, enggak sih. Karena tadi yang Cuma lo bilang lo tuh overthinking banget, takutnya denger omongan dari orang apa meskipun positif, jadi lebih memperburuk gitu kan. iya betul. Karena orang bisa berpendapat, tapi Mhm, gue selalu percaya yang tahu diri kita, itu bagaimana tuh ya kita sendiri gitu. mhm, Jadi yang apa yang terbaik ya kita sendiri sebenarnya. Orang bisa kasih masukan iya, mhm, betul. Tapi memang ada orang yang mungkin nggak punya, pikir ya dia mhm, cara ngasih masukannya gitu, tapi itu gimana kita menerimanya sih. Dan gue udah di momen yang gue nggak akan maksudnya gue nggak menerima masukan even mhm, dari mertua gitu. Lu boleh tanya ke siapapun juga, begitu gue divonis hamil, apapun itu gue decide sendiri. Gue decide sendiri karena gue tahu apa yang terbaik buat gue. Begitu anak gue hamil tuh kayak begitu anak gue lahir itu kayak udah by nature gue tahu apa yang harus gue lakuin. Itu bener-bener gue nggak minta mhm, bantuan siapapun, gue bener-bener full gue pegang sendiri. Dari dia brojol sampai mhm, gue di rumah, itu gue nggak pakai bantuan siapapun, gue nggak mau anak gue dipegang siapapun, itu harus gue semua. Sampai ke level gitu, gitu. Jadi sangat-sangat alhamdulillah. Itu kisah anak gue yang pertama ya, yang menurut gue mhm, anak-anak mhm, mhm. anak anak miracle gue banget itu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe akun YouTube mamapapa.id agar Mamin bisa lebih semangat lagi untuk membagikan berbagai informasi untuk mams dan keluarga. Kalau mau nonton video yang lainnya, bisa klik di sini ya. Oke, mamapapa.id pamit dulu ya mams. Terima kasih.